Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Miko, nomor absen 7 dari kelas D, nomor induk mahasiswa 9322103119. Video ini disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum. Dan berikut adalah video resume saya. Yang pertama yaitu aliran positivisme. Tokoh dari aliran ini ialah Auguste Comte. Ia merupakan penganut empirisme. Ia berpendapat bahwa indera sangatlah penting, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat melalui eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas guna mengkoreksi kekeliruan dari indera itu sendiri. Dalam hal ini kita memerlukan ukuran yang teliti, dan dari sinilah kemajuan sains dimulai. Kebenaran diperoleh melalui akal, didukung bukti empiris yang terukur. Dan terukur itulah yang merupakan sumbangan dari aliran positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah aliran yang berdiri sendiri. Aliran ini merupakan penyempurnaan dari empirisme dan rasionalisme. Untuk contoh kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa menyebut kopi itu panas atau kopi itu sangatlah panas. Atau mungkin yang lain, tali itu sangatlah panjang. Kita memerlukan ukuran yang jelas. Dalam hal panas kita bisa menggunakan derajat, dan dalam hal panjang kita bisa menggunakan meter atau meteran. Selanjutnya yaitu tokoh. Saya menilai salah satu tokoh pada abad pertengahan, yaitu Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 Masehi di Mesir. Beliau merupakan filosof pertama yang mengajarkan atau mengajukan teori penciptaan alam semesta. Perlu diketahui bahwa dalam masa ini pengaruh agama Kristen sudah sangat besar. Dilihat dari filsafatnya yang berwatak spiritual. Ia mengajukan teori emansi yang terkenal dan banyak diikuti para filosof Islam. Selain pemikiran tentang penciptaan, ia juga mengemukakan pemikiran mengenai etika. Ajaran Plotinus dikenal dengan Plotinisme yang berkaitan erat dengan Plato. Pada umur 40 tahun, ia pergi ke Roma, dan pada tahun 270 ia meninggal di Italia. Muridnya yang bernama Barberi mengumpulkan tulisannya yang berjumlah 54 karangan, dan 54 karangan tersebut dikelompokkan menjadi 6 enet atau set, yang tiap enetnya atau tiap setnya terdapat 9 karangan. Set pertama berisi masalah etika, kebajikan, kebahagiaan, kebaikan, kejahatan, dan pencabutan dari kehidupan. Set kedua berisi fisik alam semesta, bintang-bintang, potensialitas dan aktualitas, sirkulasi gerakan, kualitas dan bentuk, serta kritik pedas terhadap gnotisisme. Set ketiga berisi implikasi filsafat tentang dunia seperti keimanan, kuasa Tuhan, kekekalan, waktu, dan tatanan alam. Set keempat membicarakan sifat dan fungsi jiwa, yaitu tentang immortalitas jiwa, penginderaan, dan ingatan. Set kelima berisi pembahasan roh ketuhanan, dan set keenam berisi kebebasan kemauan dan realitas. Selanjutnya, dalam berbagai hal Plotinus bersandar pada doktrin Plato, di mana ia menganut realitas idea. Pada Plato, idea itu umum, yang artinya setiap objek hanya terdapat satu ideanya. Tetapi Plotinus tidak terlalu memperhatikan masalah-masalah sosial seperti halnya yang dikemukakan oleh Plato. Menurutnya, di dalam pikiran terdapat 3 realitas. Pertama, the one atau yang esa adalah Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika.
The One tidak dapat didekati melalui penginderaan dan juga melalui pemikiran logis, hanya dapat menghayati keberadaannya atau merenunginya. Yang kedua yaitu The Mind atau Nous. Ini adalah gambaran tentang Yang Esa dan di dalamnya mengandung ide-ide Plato. Ide itu merupakan bentuk asli objek-objek. Untuk memahami Nous, kita harus melalui perenungan. Yang ketiga yaitu The Soul, merupakan arsitek dari semua fenomena yang ada di alam ini. Soul mengandung satu jiwa dunia dan banyak jiwa-jiwa kecil dan jiwa dunia-dunia kecil. Pada masa Plotinus, idea keilmuan tidak begitu maju. Ia menganggap sains lebih rendah dari metafisika dan metafisika lebih rendah dari keimanan. Plotinus dapat disebut sebagai musuh naturalisme karena ia membedakan dengan tegas mengenai tubuh dan jiwa. Jiwa tidak dapat diterjemahkan ke dalam ukuran-ukuran badaniah. Selanjutnya tentang jiwa, menurutnya jiwa adalah suatu kekuatan ilahiyah. Jiwa merupakan sumber kekuatan dan jiwa tidak dapat dibagi secara kuantitatif karena jiwa merupakan sesuatu yang satu tanpa dapat dibagi. Jiwa setiap individu adalah satu dan hal itu diketahui dari kenyataan bahwa jiwa ada di setiap tempat di badan, bukan sebagian di sana dan bukan sebagian di tempat lain. Lalu etika dan estetika. Etika Plotinus dimulai dengan pandangannya terhadap politik. Ia menyatakan bahwa seseorang adalah wajar memenuhi tugas-tugasnya sebagai warga negara sekalipun tidak tertarik pada politik. Dalam persoalan tersebut, ia membahas kebebasan berkehendak, kehendak dalam memilih yang baik maupun yang jahat. Untuk memilih yang baik, kita harus digerakkan oleh cinta dalam diri kita sendiri. Tujuan filsafat Plotinus ialah tercapainya kebersatuan dengan Tuhan dengan cara mengenal alam melalui indera. Dengan ini kita mengenal keagungan Tuhan. Setelah itu kita menuju jiwa dunia dan dilanjut menuju jiwa ilahi. Selanjutnya kedudukan Plotinus, ia mengembangkan sebuah sistem yang disebut Neoplatonisme. Ia memperbarui ajaran-ajaran Plato dan memberikan nama tersebut. Pengaruh yang sangat besar jelas terlihat dalam teologi Kristen juga pada Renaissance. Mungkin semua filosof yang mementingkan iman dapat dikatakan dipengaruhi olehnya. Kosmologi Plotinus termasuk tinggi, terutama dalam hal kedalaman spekulasi dan imajinasinya. Yang terakhir yaitu pengikut Plotinus. Sesudah Plotinus, Neoplatonisme hanya menghasilkan sedikit filosof yang berbobot. Salah satu diantaranya ialah Parpiri. Ialah yang mengumpulkan tulisan-tulisan Plotinus dan menyebarkannya dalam bentuk enet tersebut, seperti yang saya katakan di awal. Parpiri mengatakan bahwa setiap orang yang bijak tentu menghormati Tuhan, sekalipun hanya dengan cara diam. Orang bijak selalu melatih diri dalam mengenal Tuhan, berdoa, bertaubat, dan melakukan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.